Assalamualaikum, hai para pejuang dapur dan juga pejuang cuan. Jumpa lagi kita. Nah, ini adalah tayangan lanjutan dari upload saya sebelumnya gitu ya, dalam proses membuat rendang daging sapi ala Minang. Saksikan terus ya. Jangan lupa untuk saling support dengan cara like and subscribe di YouTube channel Emi Resna Saja. Bisa juga drop komen ya. Ini adalah kanal berisi tutorial masak, ide usaha dan juga sharing inspirasi. Saya juga ada akun TikTok, silakan follow aja Emi Resna Saja, oke? Jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Untuk mempersiapkan proses membuat rendang ini saya banyak membaca dulu ya, antara lain dari Detik Food. Di sini disebutin bahwa proses rendang itu ternyata melalui 3 tahapan, yaitu gula yang masih encer, kemudian jadi kalio yang lebih kental dan sudah mengeluarkan minyak, sampai akhirnya menjadi rendang. Dan rendang sendiri ternyata guys adalah bukan nama masakan, tapi adalah proses memasaknya, yaitu menihilkan cairan, menihilkan kadar air supaya masakan itu jadi lebih awet. Tambah ilmu kan. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini ambu-ambu yang sudah saya buat kemarin, saya skip dulu ya. Lanjut kita ke persiapan bumbunya. Ini semua saya haluskan, tapi memang kayak lengkuas gitu ya, supaya nggak ada terjadi drama rendangnya kok rasa lengkuas gitu kan. Itu untuk lengkuasnya saya ulek sampai halus kurang lebih ya, tapi saya memang pakai ulekan aja gitu ya, untuk jahe sama lengkuasnya gitu. Terus untuk bumbu lain itu saya pakai food processor gitu ya. Bumbu rendang ini termasuk menurut saya sangat lengkap ya, kompleks banget gitu kan. Jadi memang aromanya tuh langsung kedetek strong gitu. Jadi aromanya tuh unik, terus memang kayak rich gitu ya. Gimana ngomongnya ya? Sesuatu yang kayak enak kayak gitu. Bold gitu ya. Kalau dibahasakan bumbu masakan tuh dia bener-bener kayak berbody banget kayak gitu. Menarik sih. Jadi saya hanya tertantang gitu ya. Ini kalau 3,5 jam atau 4 jam atau lebih itu wow banget ya. Istilahnya metode zaman dulu itu ternyata sudah ada untuk proses kayak mengawetkan makanan secara natural gitu ya. Nah, yang belum tahu, ini dia daun kunyit. Kebetulan ada di kebun jadi bisa langsung petik ya. Nah, begitu ditambahkan daun kunyit ini ke dalam tumisan bumbu, itu aromanya itu langsung belok ke arah Minang guys. Kebayang ya. Jadi memang itu salah satu ciri khas dari masakan atau proses membuat rendang daging sapi ala Minang ini kayak gitu ya. Terus satu lagi, nah saya kemarin ada beberapa referensi resep gitu kan. Akhirnya saya pilih yang menggunakan ekstra tambahan kelapa parut yang disangrai, tapi nggak ditumbuk kayak ambu-ambu ya. Jadi ini hanya kelapa parut disangrai gitu aja. Terus saya tambahkan kurang lebih sekitar 5 sendok makan gitu kan. Saya kebayangnya ini adalah hasil akhir nanti adalah bumbu yang kadang suka nempel di daging rendangnya itu kan, yang kadang kita istilahnya cuma bumbunya aja tuh udah enak banget lah. Ternyata ini dia rahasianya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini prosesnya ditumis dulu gitu ya. Nah, alkisah sebenarnya saya membuat masakan ini adalah untuk ponakan saya yang ada di Gontor. Nah, besok ceritanya saya mau mudik kan ke arah Mojokerto. Nah, ngelewatin Gontor nih, tapi saya belum tahu apakah saya bisa bertemu dia di Gontor. Besok kita lihat tayangannya ya. Saya akan coba gitu. Namanya mencoba ya kan miminya kangen gitu sama si ponakan itu gitu kan. Nah, ini dia tadi yang ambu-ambu ya. Jadi kalau udah disimpan itu dia ada keluar minyaknya gitu. Dia kayak ada endapannya ke bawah, terus minyaknya itu mungkin saya bilang kayak kemarin itu kayak konsep-konsep VCO gitu kan. Nah, ini dicampurkan aja terus diaduk-aduk. Nah, begitu si ambu-ambu sama yang tadi ya kelapa parut sangrai itu dimasukkan, tuh memang kita langsung bisa membaca nih arahnya masakan ini akan seperti apa taste-nya gitu ya, karena dia beneran langsung rasa gurihnya itu menjadi kayak dominan. Kita bisa kayak oh ini bakalan kayak gini nih rasanya kayak gitu ya. Oke, kalau sudah saya masukkan irisan daging. Ini saya nggak pakai yang khusus untuk rendang ya, karena memang kemarin nggak dapet stok waktu di supermarket gitu kan. Jadi sama mas-mas yang di supermarket dikasih yang segelondong daging namanya Insight gitu. Saya nggak tahu itu apa, tapi pokoknya saya iris-iris kayak gitu. Terus saya saya rebus sebentar untuk mereduksi lemak-lemaknya gitu ya. Kalau sudah saya campurkan seperti ini.
Nah yang saya pakai kemarin kalau udah setelah direbus itu beratnya mungkin sekitar 800 gram gitu ya. Kalau mentahnya mungkin 900 gram sampai 1 kilo lah, kurang lebih kayak gitu. Nah jangan lupa pakai totole supaya bisa ngenakin masakan ini gitu kan. Nah totole ini sendiri sudah 15 tahun guys ternyata. Saya juga baru ngeh tuh kemarin pas saya hitung-hitung, ya bener juga ya, saya pakai itu sejak 2010 kan, kayak gitu. Oke lanjut ya. Nah ini untuk masak rendang ini saya kemarin pakai santan encer itu dari 1 butir kelapa parut yang tua gitu ya. Saya tambahkan pakai air hangat cenderung panas, itu kurang lebih 400 ml kayak gitu. Nah ini mungkin kalau secara cara gitu ya, mestinya saya mesti nunggu dulu sampai menyusut baru ditambahkan santan kental. Tapi kemarin saya langsung campurin aja tuh santan kental 200 cc. Gak apa-apa ya guys, insya Allah tetap jadi sih. Tapi kalau lihat-lihat beberapa artikel, ada beberapa metode tuh bilangnya pokoknya yang santan encer menyusut dulu baru ditambahkan yang santan kentalnya gitu ya. Oke, kemudian masuk ke proses gitu ya. Banyak yang bilang mesti diaduk-aduk, jangan ditinggal gitu. Saya kemarin bingung ngatur waktu nih antara masih mengerjakan nastar gitu kan, sama nungguin si rendang ini, bagaimana caranya ya. Akhirnya saya ambil jalan tengah, api saya kecilin. Saya nggak ngaduk setiap saat ya, jadi saya aduk mungkin 10 sampai 15 menit sekali lah. Saya bolak-balik gitu kan, sampai kira-kira fasenya tuh dia udah mulai menyusut kayak gitu. Karena kan harus bagi tugas nih, ngebikin nastar sama ngerjain yang ini, bener nggak? Biar sama-sama selesai. Nah tangan saya kayak gini-gini tuh ternyata ngapain coba? Lagi pengen ngerasain aromanya tuh. Ini aromanya arahnya gimana sih? Ternyata gurih gitu, arah-arah gurih yang dominan. Karena ini buat ponakan, jadi saya nggak pakai di bumbunya tuh, saya nggak pakai terlalu banyak cabai ya, jadi supaya masih bisa masuk ke kesenangan dia lah, nggak suka terlalu pedas kayak gitu kan. Nah kalau sudah, pokoknya ditunggu, beneran ditunggu sampai menyusut. Awalnya begitu ngeliat yang di di wok ini, saya juga berpikir tuh, warna kayak gini emang gimana ceritanya biar bisa jadi hitam gitu kan. Bener nggak? Terus ketika dia fase-fase mulai seperti yang terlihat sekarang, ini kan berarti kurang lebih fase yang udah mulai mengental ini dan mulai keluar minyak ini adalah fase yang namanya kalio, bener nggak? Biasanya kalau di Pajau, Padang Jawa yang ada rumah makan di deket-deket rumah gitu kan, mereka tahapan kayak gini udah disebut rendang kali ya. Kita taunya itu rendang, ternyata bukan guys. Jadi bener-bener ini memberi tambahan ilmu atau informasi kayak gitu. Ini saya terusin lagi. Jadi tahapan yang ini kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 jam yang fase ini ya. Nah terus saya terusin lagi dengan api kecil gitu ya. Saya terus akhirnya ngeh nih, ketika proses keluar minyak itulah, jadi minyak hasil dari si kelapa parut dan santan itulah yang akhirnya dia mungkin membuat ada perubahan warna kepada daging sampai dia bisa kayak mungkin kayak digoreng lah istilahnya gitu ya, tapi dengan minyaknya sendiri gitu. Itu mungkin yang membuat warnanya bisa menjadi lebih gelap gitu ya. Mungkin kalau yang bumbu yang lebih hitam mungkin ada ya, tapi kalau ini saya bilang sih udah cukup banget menurut saya. Teksturnya sudah cukup kering gitu ya. Sebelumnya saya pas fase sebelum terlalu kering ini saya coba nih dengan nasi. Duh enak banget guys, beneran enak gitu. Gurihnya kemana-mana, beneran yang ini beneran endes tralala gitu kan. Tapi saya penasaran, tetap saya keringin, lebih kering lagi gitu kan. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Enak banget. Ini sambil berdoa ya, moga-moga Kak Feby ponakan saya itu, moga-moga dia suka gitu. Karena kan ceritanya saya mau ngebawain dia tuh opor gitu kan, supaya dia istilahnya nggak kangen masakan rumahan gitu ya. Jadi dibawain masakan rumah, opor, sama saya bawain ini buat stok lauk, mungkin bisa untuk 1 minggu lah kayak gitu. Nah ini saya foto-foto dulu sebentar karena lagi mau diikutkan juga acaranya Totole gitu ya. Nggak apa-apa ya, namanya sekali jalan 3-4 pulau terlampaui. Ini saya suka banget teksturnya, bener-bener yang dia
seratnya tetap terlihat gitu ya, empuk tapi tidak yang hancur gitu ya. Pokoknya saya suka banget dan puas banget dengan hasilnya. Kalau teman-teman pengen nyoba boleh banget gitu ya. Jadi resepnya insya Allah sudah teruji dan insya Allah jadi enak. Nanti silahkan bisa dibuka di description box ya. Akhirnya selesai ya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini dan kita akan ketemu lagi di tayangan-tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum.